Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 38793881 Bab 3879 Mongolian World and Ancient Buddha Slate. Buddha Tathagata berubah menjadi penampilan seorang lelaki tua, suaranya serak dan berkata, Jin Chanzi, apakah Anda benar-benar tidak mau berlindung pada Buddha saya dan menjadi satu dengan saya? Surga dan bumi, aku satu-satunya. Aku hanya ingin kamu menghilang. Jin Chanzi melipat kedua tangannya, dan Lingshan di bawah langit tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan yang tiada habisnya. Lempengan batu emas Buddha terbebas dari belenggu literatur Buddha dan terbang ke langit seperti meteor. Dalam sekejap, lempengan batu Buddha emas kuno ini terbang di atas langit, menerangi seluruh langit berbintang. Lempengan batu Buddha kuno melepaskan lingkaran cahaya warna-warni, seperti cahaya ilahi yang turun ke dunia, melepaskan napas suci yang tak terlukiskan. Buddha Tathagata mengangkat kepalanya dan memandangi lempengan batu besar di atas langit. Untuk pertama kalinya, ada jejak kebingungan dan ketidakpercayaan di matanya, dan berkata, Jin Chanzi, kamu benar-benar melakukannya. Tathagata, aku tidak bisa memikirkannya. Kamu, ketiga Buddha Lingshan, telah mencoba yang terbaik untuk mempelajari lempengan batu Buddha kuno tanpa hasil, tetapi sekarang mereka dapat didorong oleh novis kecilku. Pada akhirnya, apakah leluhur Buddha meninggalkanmu dan menunggu, atau mengenali aku? Pemula kecil. Jin Chanzi berkata dengan senyum tipis. Buddha Tathagata berubah menjadi pria dewasa, berkata tanpa suka atau duka, Jin Chanzi, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda mendesak lempengan batu Buddha kuno ini, Anda ingin saya menghilang, tetapi tidak ada yang bisa Anda lakukan. Tathagata, meskipun aku tidak bisa menghancurkanmu, aku mungkin tidak bisa membiarkanmu menghilang dalam asap. Biarkan aku pergi ke Mengji, di mana kamu bisa melihat kebenaran Sang Buddha. Tiba-tiba, lempengan batu di atas langit melepaskan sinar warna-warni yang tak berujung, perlahan-lahan menelan dan menenggelamkan tubuh kecil Jin Chanzi dan tubuh besar Buddha Tathagata. Cahaya berkilauan cepat berlalu, dan ketika Landen Sen membuka matanya lagi, Buddha dan Jin Chanzi di depannya menghilang tanpa jejak. Yang terpilih, bertemu lagi. Desahan Jin Chanzi datang dari langit, yang sepertinya adalah kata-kata yang tersisa untuk Landen Sen. Suara itu melayang pergi sampai menghilang sepenuhnya. Landen Sen bingung. Dia hanya merasa bahwa semua yang terjadi tadi tampak seperti mimpi yang aneh dan absurd, tetapi dialog antara Buddha Tathagata dan Jin Chanzi dalam mimpi itu sangat menggugah pikiran. Mengji. Dunia Mongolia yang disebutkan oleh Jin Chanzi membuat bingung Landen Sen. Dia belum pernah mendengar antarmuka seperti itu. Saat Landen Sen berpikir, ruang di depannya berputar dan berputar seperti pusaran air, dan pemandangan di sekitarnya berubah dengan cepat. Landen Sen tertidur lagi. Di luar, Tuan Xuanji masih duduk di tepi kolam lingering, telapak tangannya terlipat, mulutnya masih merenungkan dosa-dosanya. Dia ragu-ragu dan bingung, berpikir bahwa dia telah mencemarkan aspirasi Buddha di kumpulan roh untuk menyelamatkan orang yang kotor ini. Apakah itu layak? Pada saat ini. Ledakan. Lingshan meledak dengan suara keras, dan tiba-tiba puluhan ribu lampu Buddha berwarna-warni muncul di tengah gunung, langsung menembus langit. Petak besar cahaya Buddha berwarna-warni turun dari langit, membuat seluruh Lingshan menjadi warna-warna penuh warna, mempesona. Seluruh gunung Lingshan tampaknya telah terangkat, dan ada kekacauan hebat. Semua murid Buddha yang naik turun gunung Lingshan terkejut, dan mereka berlari keluar dari tempat tinggal mereka, memandang ke langit, dan melihat apa yang terjadi. Saya melihat lempengan batu emas besar tiba-tiba muncul di atas puncak gunung Lingshan. Lempengan batu itu disegel dengan tulisan suci Buddha, melepaskan lingkaran cahaya berwarna-warni, kuno dan misterius. Kuno. Batu tulis Buddha kuno. Bagaimana ini mungkin? Master misterius di sisi Ling Ling Pool berteriak dengan suara rendah, hampir berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan matanya. Dia segera naik ke langit untuk melihat apa yang terjadi. Ditemukan bahwa lempengan-lempengan batu emas yang muncul dari udara tipis di langit persis sama dengan lempengan-lempengan batu Buddha kuno yang dicatat dalam koleksi Lingshan. Tuan Xuanji berada dalam kekacauan dan syok. Bukankah lempengan batu Buddha kuno disegel? Bagaimana bisa muncul di sini? Mata tua Master Xuanji yang keruh menatap lempengan batu Buddha kuno yang tiba-tiba muncul di langit, seolah-olah memikirkan sesuatu. Ia berseru, itu adalah Buddha. Itu pasti Buddha yang telah bermanifestasi. Murid itu memberi hormat kepada Buddha. Master Xuanji yang sangat bersemangat berpikir bahwa itu adalah manifestasi dari Buddha, dan segera membungkuk ke arah lempengan batu Buddha kuno di langit. Dengan Guru Xuanji memimpin, murid-murid Buddha Zonglingshan membungkuk dengan taat. Amitabha. Dewa menunjukkan di luar penghalang kolam roh juga membungkuk ke langit. Melihat lempengan batu emas besar yang muncul di atas Lingshan, Jade Raksa terkejut, mungkinkah ini adalah lempengan batu Buddha kuno yang disegel oleh tiga Buddha utama Lingshan? Karena disegel oleh tiga Buddha utama, bagaimana mungkin tiba-tiba muncul kembali di dunia? Ini benar-benar aneh. Bukankah ini terkait dengan Landen Sen?
Jade Luosha diam-diam berkata dalam hatinya, selalu merasa bahwa waktu kemunculan lempengan batu Buddha kuno itu terlalu kebetulan. Kemunculan batu Buddha kuno yang tiba-tiba menyebabkan fenomena langit dan bumi. Tidak hanya daerah di sekitar Lingshan dan Luojiasan, tetapi juga Meishan lebih jauh, serta banyak biksu di perbatasan Tianmang Immortal Territory, semua segera menyadari visi langit dan bumi yang kuat ini. Sama seperti Guru Xuanji dan semua murid Lingshan berlutut dan memberi hormat, lempengan batu Buddha kuno di atas Lingshan tiba-tiba berubah menjadi tulisan suci Buddha berwarna-warni yang tak berujung, seperti untaian cahaya warna-warni, bergegas ke kolam roh di bawah ini. Apa yang terjadi? Master misterius yang melihat adegan ini terkejut. Saya melihat tulisan suci Buddha berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit berkumpul menjadi seberkas cahaya, secara akurat dan akurat tenggelam ke dalam tubuh Landen Sen di Lingling Pool. Landen Sen menyerap semua kitab suci Buddha yang berwarna-warni dalam satu tarikan napas, dan seluruh tubuh penuh dengan lampu Buddha yang berwarna-warni, hikmat dan suci, kaca yang terang dan bening. Ini. Apa ini? Ketika Master Xuanji menyaksikan adegan aneh ini, dia terkejut, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Lempengan batu Buddha kuno, harta pertama Lingshan. Bagaimana itu bisa masuk ke tubuh orang luar? Zheng Xiu dan Jade Raksa di luar Lingling Pool secara alami juga menemukan cahaya Buddha berwarna-warni yang jatuh dari langit, tampaknya memasuki tubuh Landen Sen di Lingling Pool, dan keduanya terkejut. Setelah tubuh fisik Landen Sen diam-diam menyerap lempengan batu Buddha kuno, cahaya Buddha yang muncul di permukaan secara bertahap menyatu. Berkat cahaya dari Buddha tadi, aura ganas di Demon Seed Landen Sen benar-benar dihilangkan, dan tubuh jiwa yang sebelumnya tidak teratur juga kembali normal. Visi langit dan bumi atas Lingshan menghilang sepenuhnya, dan semuanya kembali normal. Landen Sen, yang tenggelam di pusat kolam Hualing, perlahan-lahan membuka matanya dan mendesah. Di sini adalah. Landen Sen sadar kembali, perlahan bangkit dari kolam, melihat sekeliling, ada linglung di matanya. Dia samar-samar ingat bahwa dia bertarung dengan jiwa utusan Santo Suanyo, dan setelah meledakkan kehendak binatang buas yang marah, dia pingsan dan menjadi tidak sadar. Saat ini, lingkuan ini seharusnya menjadi kolam Lingshan di belakang Gunung Lingshan. Jadi sepertinya Tuan Xuanji pasti menyelamatkan dirinya sendiri. Tepat pada saat ini, Master Xuanji berubah menjadi cahaya keemasan dan jatuh dari langit, jatuh ke kolam Lingling, menatap Landen Sen dengan ekspresi kusam. Landen Sen menegakkan kepalanya, dan buru-buru mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih kepada Guru Xuanji, Junior berterima kasih, Guru Xuanji atas rahmat penyelamat jiwa. Bab 3880 Reincarnation. Mata tua berlumpur Master Xuanji menatap Landen Sen, dan bertanya, teman kecil Landen Sen, apa yang baru saja Anda lakukan? Landen Sen mengerutkan kening, mengapa Tuan mengatakan ini? Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak mungkin. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, bagaimana mungkin lempengan batu Buddha kuno bisa masuk ke dalam tubuhmu dari udara yang tipis? Master Xuanji meraung, bahkan ada sedikit kecemburuan bercampur di matanya. Dia tinggal di Lingshan selama ratusan juta tahun, berdoa dengan sungguh-sungguh di kolam roh setiap hari, dan dia tidak melihat penampilan Buddha. Orang yang kotor di depannya hanya berendam di kolam yang mengubah jiwa, dan dia bisa membuat lempengan batu Buddha kuno muncul, dan bahkan mengambil lempengan batu Buddha kuno. Tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Tuan Xuanji tidak bisa mempercayainya. Tapi itu terjadi, Tuan Xuanji benar-benar tidak tahu mengapa lempengan batu Buddha kuno akan mengenali anak berambut kuning kotor seperti itu. Untuk sementara, Guru Xuanji merasa bahwa ia telah ditinggalkan oleh Sang Buddha, dan berkata bahwa ia tidak cemburu, itu tidak mungkin. Batu tulis Buddha kuno. Landen Sen tertegun sejenak, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Xuanji, tolong jelaskan kepada generasi muda apa yang terjadi sekarang. Bagaimanapun, Master Xuanji adalah seorang biksu Buddha, dan dia dengan cepat menekan kemarahan batinnya dan memberitahu Landen Sen apa yang baru saja terjadi. Mengetahui bahwa tubuh fisiknya telah menyerap harta pertama Lingshan, Ancient Buddha Slate, Landen Sen terkejut dan berkata dengan tak percaya, tidak, junior itu bukan biksu Buddha. Tidak ada alasan bagi batu Buddha kuno ini untuk memasuki tubuh junior. Apa? Meskipun tubuh Landen Sen menyerap cahaya Buddhisme yang dibuat oleh batu tulis Buddha kuno, dia tidak merasakan apa-apa, dia juga tidak bisa merasakan keberadaan lempengan Buddha kuno, yang mirip dengan lentera asli Baolian. Guru Xuanji bertanya, teman kecil Landen Sen, apakah Anda benar-benar tidak memiliki identitas lain? Landen Sen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan jujur, jangan bersembunyi dari Tuan, junior adalah yang terpilih. Master Landen Sen Xuanji menjelaskan identitasnya. Tuan Xuanji sedikit tidak bisa dipercaya, dan bertanya dengan heran, teman kecil Landen Sen, bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa Anda adalah terpilih? Yang ini. Landen Sen benar-benar tidak memiliki bukti untuk secara langsung membuktikan identitasnya, dan dia merasa tidak nyaman untuk menunjukkan beberapa hal penting kepada Guru Xuanji, dan jatuh ke dalam dilema untuk sementara waktu.
Tuan Xuanji tampak keruh dan tidak pasti, dan akhirnya menyingkirkan amarah di hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam, bukan apa-apa, Laona tidak akan malu denganmu. Dalam kegelapan, ada kehendak Tuhan. Lempengan batu Buddha kuno bisa diambil olehmu juga. Teman kecil Landen Sen, ciptaan Anda Laona tidak memenuhi syarat untuk menggali ke dalam akar. Tidak peduli betapa enggannya dia di dalam hatinya, Guru Xuanji tahu bahwa tubuh lamanya, bahkan jika dia bisa mendapatkan kembali lempengan batu Buddha kuno, tidak akan masuk akal. Maaf, Tuan yang menyelamatkan hidupku, dan generasi muda membuat masalah bagi Tuan. Aku benar-benar malu. Landen Sen menggenggam kepalan tangannya dengan sungguh-sungguh. Master Xuanji berkata dengan acuh tak acuh, teman kecil Landen Sen, sesuai dengan perjanjian sebelumnya, Anda harus mengambil Seng Xiu dan meninggalkan Lingshan. Semakin jauh Anda pergi, semakin baik. Jangan kembali lagi. Apakah Tuan benar-benar pergi dengan generasi muda? Landen Sen menghela nafas dan bertanya. Tuan Xuanji menggelengkan kepalanya dan berkata, teman kecil Landen Sen, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, saya sudah memutuskan. Melihat sikap keras Guru Xuanji, Landen Sen hanya bisa menyerah. Setelah beberapa kata, keduanya mengakhiri pembicaraan. Landen Sen selalu merasa bahwa suasana hati Tuan Xuanji tampak sedikit tidak stabil, dan dia tidak berani terus mengganggu Tuan Xuanji. Setelah mundur, dia buru-buru meninggalkan Hua Lingqi. Setelah berjalan keluar dari kolam lingering, Landen Sen merasakan seluruh tubuhnya ringan dan berkibar. Roh yang sebelumnya lemah telah sepenuhnya pulih, tetapi selain itu, Landen Sen tidak merasakan perubahan apapun di tubuhnya. Untuk benar-benar mengatakan perubahan, yaitu, iblis binatang buas yang marah dalam jiwanya jatuh tertidur lelap, dan hanya iblis-iblis itu yang masih aktif. Berbeda dari lekas marah sebelumnya, benih ajaib di tubuh Landen Sen pada saat ini tampak sangat jujur, dan tampaknya ditekan oleh kekuatan tertentu. Guru Xuanji berkata bahwa lempengan batu Buddha kuno telah memasuki tubuhnya, dan Landen Sen merasa tidak sadar bahkan sekarang. Mengingat mimpi itu ketika dia koma, Landen Sen tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu terkait dengan Jin Chanzi. Benar-benar tidak bisa memahaminya, Landen Sen hanya berpikir terlalu malas, dan berjalan keluar dari penghalang kolam roh. Seng Xiu dan Jade Luoxia, yang telah menunggu di luar penghalang, melihat Landen Sen melangkah keluar dari penghalang, dan bergegas menyambut mereka. Landen Sen, bagaimana perasaanmu? Yu Luoxia bertanya dengan nada mendesak. Tidakkah kamu melihatku melompat-lompat? Tidak apa-apa. Landen Sen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Amitabha, saudara Sen aman, Seng Xiu juga lega. Seng Xiu menyatukan tangannya, dan wajahnya terlihat terkejut. Hei, Landen Sen, apa yang terjadi di kolam lingering barusan? Bukankah lempengan batu Buddha kuno menyakitimu? Jade Luoxia bertanya satu demi satu, menunjukkan kekhawatiran. Melihat wajah bermartabat Landen Sen, Seng Xiu menyela, saudara Sen, Nona Jade, ini bukan tempat untuk berbicara, mari kita pergi ke Aula Daxiong terlebih dahulu. Bagaimanapun, Seng Xiu membawa Landen Sen dan Jade Luoxia kembali ke Aula Daxiong. Setelah lapisan penghalang kedap suara dan isolasi ditempatkan di bawah kain seperti biasa, mereka bertiga duduk di futon dan melanjutkan topik. Landen Sen memberitahu Seng Xiu dan Jade Raksa bahwa lempengan batu Buddha kuno telah memasuki tubuhnya, dan keduanya terkejut. Tidak, lempengan batu Buddha kuno benar-benar telah memasuki tubuhmu. Meskipun Jade Raksa sudah menebak, dia masih tidak bisa percaya ketika Landen Sen mengatakannya. Ini. Sepertinya saudara Sen benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, dan dapat dikenali oleh lempengan Buddha kuno ini. Seng Xiu juga terkejut dan harus mengagumi kemampuan Landen Sen. Saudaraku, tahukah kamu apa lempengan batu Buddha kuno itu? Landen Sen tidak bisa tidak bertanya. Seng Xiu berkata terus terang, menurut catatan koleksi yang ditinggalkan oleh Paviliun Kitab Suci Lingshan Tibet, lempengan batu Buddha kuno tampaknya berasal dari zaman Hunyuan dan sudah sangat tua. Saat ini, tidak ada yang tahu kekuatan apa yang dimiliki benda ini. Pada akhir zaman Tuhan, ketiga Buddha Lingshan memperoleh lempengan ini dan mempelajarinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di pegunungan. Ada juga desas-desus bahwa di era Lima Kaisar, lempengan batu Buddha kuno mematahkan segelnya dan sekali pernah didesak oleh Jin Chanzi, murid Buddha Tathagata, dan Jin Chanzi menggunakan lempengan batu untuk mati bersama Buddha Tathagata, berubah menjadi ketiadaan. Seng Xiu mengatakan semua berita yang diketahuinya dalam satu nafas. Aku tidak tahu apa sebenarnya jangkrik emas berasal. Tanya Landen Sen. Seng Xiu melipat tangannya dan berkata dengan wajah serius, Jin Chanzi adalah murid kedua Buddha Tathagata, tetapi ada desas-desus bahwa Jin Chanzi adalah bocah jiwa reinkarnasi dari Buddha Tathagata, dan dia adalah orang yang sama dengan Buddha Tathagata. Itu dia. Landen Sen merasa lega, dan akhirnya mengerti mengapa dalam mimpi fantasi sebelumnya, mengapa Buddha Tathagata berkata kepada Jin Chanzi, aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Bab 3881 Buddhism Entropy. Dengan cara ini, mimpi hantu yang saya alami sebelumnya di kolam roh mungkin nyata.
Mungkin kekuatan tekad lemah yang ditinggalkan oleh Jin Chanzi, meninggalkan petunjuk untuk dirinya sendiri. Landen Sen tidak mengerti mengapa Jin Chanzi memilihnya, mungkinkah karena dia yang terpilih. Seng Xiu melanjutkan, sejak Jin Chanzi dan Buddha Tathagata menghilang, lempengan batu Buddha kuno ditutup kembali di Lingshan. Setelah perang kepunahan, dan lebih dari 1 miliar tahun setelah perang, itu belum muncul kembali hingga hari ini. Landen Sen bertanya lagi, apakah saudara laki-laki yang saleh tahu antarmuka apa dari dunia Mongolia? Mengji. Seng Xiu merenung dalam waktu yang lama, memastikan bahwa dia belum pernah mendengar tentang dunia ini, dan menggelengkan kepalanya. Seng Xiu bodoh dan tidak pernah mendengar keberadaan antarmuka ini. Landen Sen sedikit mengangguk, dan berbicara tentang mimpi hantu yang dia alami di kolam roh. Permainan verbal antara Tathagata Buddha dan Jin Chanzi mengejutkan Seng Xiu dan Jade Raksasa. Tutor Jade Raksa berkata, saya tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan agama Buddha yang tak terduga seperti Buddha Tathagata akan benar-benar ditanam di tangan pemula yang bereinkarnasi. Itu adalah keberuntungan yang sangat baik untuk membuat orang. Seng Xiu menyatukan tangannya, dalam buku kuno, Jin Chanzi sangat berbakat, tetapi mempertanyakan agama Buddha Mahayana Lingshan, dan dengan tegas menghancurkan tubuh dan jiwanya, hanya menyisakan jejak Huijan Lingyun untuk bereinkarnasi menjadi manusia dan menghancurkan hati yang susah payah. Pada waktu itu, semua biksu Lingshan berpikir bahwa Jin Chanzi tidak bisa menjadi seorang Buddha, tetapi pada akhirnya, dia berhasil. Deskripsi Jin Chanzi dalam buku-buku kuno berakhir di sini, tetapi mendengarkan deskripsi Brother Sen, Jin Chanzi tidak hanya berhasil, sebenarnya mengelola 3 Buddha besar apa yang tidak bisa dilakukan oleh nenek moyang memang merupakan anomali. Landen Sen berkata sambil tersenyum, apakah itu benar atau salah, saya mengagumi keberanian Jin Chanzi untuk menghadapi Buddha Tathagata, layak menjadi penguasa Tao Wukong. Karena Jin Chanzi dapat melakukan ini sendiri, tampaknya Buddhisme Mahayana Lingshan tidak harus seorang Buddha. Satu-satunya jalan keluar bagi para beku, saya pikir saudara yang saleh, Anda tidak harus berpaut pada hal ini. Seng Xiu tampaknya memiliki pemahaman, dan merasa bahwa Landen Sen dibenarkan. Keduanya berbicara sebentar, dan Seng Xiu berkata kembali ke lempengan batu Buddha kuno, mengatakan, Brother Sen, lempengan batu Buddha kuno bukanlah hal yang sepele, bukan hal yang fana, saya khawatir itu dapat dibandingkan dengan 10 harta dunia abadi yang sejati. Brother Sen dapat menyerap hal ini. Mungkin hubungan Buddha tidak dangkal. Petik 2. Landen Sen menggelengkan kepalanya seperti mainan, dan berkata, ini tentang agama Buddha atau sesuatu, lupakan saja, aku tidak ingin menjadi seorang beku. Untuk menjadi seperti Buddha tanpa keinginan dan keinginan, Landen Sen merasa bahwa dia mungkin juga bunuh diri. Seng Xiu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saudara Sen akan salah. Fakta bahwa agama Buddha tidak dangkal tidak berarti bahwa Anda harus menjadi seorang beku. Pencerahan besar yang nyata tidak melekat pada bentuk yang dangkal. Landen Sen berkata dengan tak berdaya, tidak masalah, selama lempengan batu Buddha kuno ini tidak menyebabkan saya terlalu banyak masalah. Sayang, jika Anda bisa bermain 1/10, tidak, bahkan 1% dari kekuatan sudah cukup untuk berjalan menyamping di dunia abadi. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, Jade Raksa, hal ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Jangan bicara tentang mengerahkan kekuatan, aku bahkan tidak bisa merasakan keberadaan lempengan Buddha kuno. Hal-hal mengerikan seperti itu memasuki tubuh saya, tetapi itu akan membawa kita masalah besar. Kamu baru saja mengatakan bahwa ketika lempengan batu Buddha kuno ini muncul di dunia, itu menyebabkan fenomena langit dan bumi dalam lingkup Lingshan. Visi surga dan bumi semacam ini dapat dengan mudah mencapai telinga 3 sekte suci, jika tidak ada yang lain, 3 sage akan segera memimpin pasukan ke Lingshan untuk menyelidiki masalah ini. Setelah beberapa kata, Landen Sen menganalisis pro dan kontra. Begitu dia mengatakan ini, wajah cantik Jade Luoxia berubah warna, dan dia mengertakkan giginya dan berkata, kalau begitu, ayo cepat tinggalkan Lingshan. Pergi besok pagi. Landen Sen sedikit mengangguk, dia sudah kehilangan banyak waktu, dan sudah waktunya untuk pergi ke Tianyuan Nanhai untuk bertemu Xialinger dan menyelamatkan nyawa kakak laki-laki dan saudara lelakinya. Saudara Seng Xiu, saya telah menjelaskan dengan Guru Xuanji bahwa dia mengizinkan saya untuk membawa Anda pergi dari Lingshan. Besok pagi, tolong tinggalkan Lingshan dengan saya dan Yu Luoxia. Landen Sen mengalihkan pandangannya ke Seng Xiu, dan berkata dengan wajah serius. Seng Xiu terdiam untuk waktu yang lama, kemudian dia sedikit mengangguk dan berkata dengan wajah serius, besok pagi, setelah saya mengucapkan selamat tinggal kepada guru, saya akan berjalan dengan Brother Sen lagi. Ini baik. Landen Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Melihat ekspresi rumit Seng Xiu, Landen Sen ingin menghiburnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa diam. Sebenarnya, selain Seng Xiu, Landen Sen juga ingin mengambil semua murid Buddha di Lingshan, tetapi Guru Xuanji hanya mengizinkannya untuk mengambil Seng Xiu. Bahkan jika Landen Sen memiliki niat, dia hanya bisa menyerah. Omong-omong, saudara Sen, ambil barang-barang ini.
Seng Xiu mengeluarkan 3 cincin penyimpanan dengan warna berbeda dari lengannya, dan dengan cara lain, melepas kantong penyimpanan di pinggangnya dan menyerahkannya kepada Landen Sen. Ini adalah... Landen Sen mengerutkan kening. Seng Xiu berkata dengan tegas, ini cincin penyimpanan dari 3 utusan suci sebelumnya, dan beberapa senjata ajaib ditinggalkan oleh mereka. Berkat kekuatan besar Brother Sen, piala-piala Seng Xiu ini dibiarkan utuh di tangan Brother Sen. Landen Sen terkejut, melambaikan tangannya dan menolak, saudara yang saleh tidak perlu seperti ini. Ini bukan kontribusi saya untuk membunuh 3 utusan suci dari 3 gereja suci. Selain itu, Master Xuanji yang menyelamatkan hidup saya, hal yang sangat berharga, maafkan saya karena tidak menerimanya. Landen Sen tahu nilai dari 3 cincin penyimpanan Luo Tianxiang, tapi dia benar-benar malu karenanya. Seng Xiu berkata dengan suara yang dalam, saudaraku Sen, jangan menolak. Jika bukan karena kamu, Lingshan sudah jatuh sejak lama, dan semua murid Buddha akan memiliki kepala di tempat yang berbeda. Kamu melawan 3 utusan suci dengan kekuatanmu sendiri dan membunuh 2 dari mereka. Ini sudah merupakan kontribusi besar, rampasan harus menjadi milikmu. Jade Luosha tidak bisa membantu tetapi menyela, Landen Sen, Anda telah melakukan paling banyak. Jika Anda membiarkan Anda menerimanya, Anda akan menerimanya. Landen Sen masih tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu, tetapi Seng Xiu bersikeras mengirimkannya. Keduanya mendorong bolak-balik, dan Landen Sen akhirnya menerima beberapa harta abadi di tas penyimpanan, serta cincin penyimpanan Lord Sword dan Saint Yan Huang. Dia mengembalikan cincin penyimpanan Santo utusan Santo Suanyo ke Seng Xiu, dengan mengatakan, utusan Santo Suanyo tidak terbunuh oleh saya. Saudara yang saleh akan mengambil cincin penyimpanan ini kembali dan mengembalikannya kepada Guru Xuanji sebelum membuat keputusan. Melihat Landen Sen bersikeras berulang kali, Seng Xiu hanya bisa setuju. Setelah berdiskusi sebentar, ketiganya kembali ke tempat tinggal mereka untuk beristirahat. Landen Sen dan Jade Luosha kembali ke loteng. Melihat bahwa nafas Jade raksasa terganggu, dan luka-lukanya yang sebelumnya jauh dari kesembuhan, Landen Sen menyarankan, Jade raksa, masih ada waktu sebelum besok pagi. Aku bisa merawat tubuh fisikmu untukmu. Dalam percakapan sebelumnya dengan Seng Xiu, Landen Sen tahu bahwa Jade Luosha tidak akan ragu untuk mengutuk Guru Xuanji demi dirinya sendiri, dan memiliki rasa terima kasih kepada Jade Luosha, dan dia tidak ingin dia menanggung rasa sakit. Kalian masih punya sedikit hati nurani. Yu raksa siap menyetujui. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan untuk menyendiri bersama Landen Sen.